Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Alma Putri dari Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya mengangkat isu mengenai sistem zonasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemerataan pendidikan itu sendiri memiliki makna yang luas, di mana tidak hanya sekedar memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Tidak adanya pembedaan siswa satu sama lain, sehingga proses pengembangan potensi dapat berjalan secara maksimal. Saya menjelaskan mengenai pemerataan pendidikan itu karena tujuan dari sistem zonasi ini merupakan tujuan utamanya adalah pemerataan pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting sebagai indikasi dalam suatu kemajuan bangsa yang mana diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mendapatkan kehidupan yang berkualitas ke depannya. Bangkit dari permasalahan pemerataan pendidikan, pemerintah melakukan perubahan dalam sistem pendidikan. Pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru di tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Seluruh satuan pendidikan harus mengikuti PBDB dengan kebijakan jalur zonasi. Diharapkan jalur zonasi yang merupakan jalur utama penerimaan peserta didik baru dapat mempercepat pemerataan pendidikan saat ini. Kemendikbud mengatakan tujuan dari penerapan jalur zonasi ini untuk memastikan para peserta didik baru diterima secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak dibeda-bedakan. Dan kedua, memastikan adanya kesiapan terutama sekolah negeri, memberikan layanan pendidikan mutu tinggi, memastikan ketersediaan pemerataan pendidikan yang berkeadilan di setiap wilayah yang telah ditentukan, memastikan tenaga pengajar yang cukup dan berkompeten disertai sarana dan prasarana yang memadai yang bisa dicukupi oleh satuan pendidikan dan digunakan oleh sekolah yang ada di wilayah tersebut. Dan yang terakhir, menjamin kualitas lulusan serta melihat progres dan hasil pembelajaran siswa secara berkesinambungan dan bersaing pada zona sekolah yang telah ditentukan. Adapun permasalahan kuota zonasi yang dijelaskan oleh Wahyuni pada tahun 2019. Yang pertama yaitu teknis pelaksanaan PPDB menimbulkan kericuhan di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu adanya ketersediaan sekolah negeri yang belum merata di semua daerah. Yang ketiga yaitu sistem zonasi dengan prioritas jarak menyebabkan motivasi belajar peserta didik menurun. Keempat, asumsi sekolah unggulan dan non-unggulan masih tumbuh di masyarakat. Yang kelima yaitu antar instansi terkait belum efektif sehingga kebijakan pendidikan yang berlaku tidak berkesinambungan. Adapun saran dari sistem zonasi ini, yang pertama yaitu pemerataan distribusi peserta didik. Pemerataan ini bisa dilakukan dengan sistem zonasi, tetapi dengan sosialisasi yang jelas kepada orang tua murid agar para orang tua dan peserta didik tidak di mana seperti kita ketahui latar belakang pendidikan mereka berbeda-beda dan tidak semua orang mengerti sistem zonasi. Apalagi sistem zonasi pada saat pandemi ini berbasis online. Jadi sosialisasi itu penting untuk meluruskan hal-hal yang belum bisa dipahami. Yang kedua yaitu peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Hal ini juga penting untuk dilakukan sebagai penunjang anak-anak untuk belajar dan bereksplorasi seperti laboratorium bahasa, IPS, IPA, dan memfasilitasi perpustakaan yang bisa digunakan oleh siswa secara bergantian. Dan yang terakhir yaitu guru yang memiliki kompetensi tinggi. Untuk efisien dalam mengajar, diharapkan guru
guru berada pada satu zona agar pemerataan pengajar juga dapat dilakukan. Dan dalam peningkatan kompetensi guru dapat mengikuti pelatihan yang dapat mendukung kualitas pembelajaran. Selain itu, dapat aktif dalam kegiatan KKG, yaitu kelompok kerja guru, agar dapat saling berdiskusi dan brainstorming. Saran yang dapat diberikan selanjutnya yaitu mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pemenuhan standar nasional pendidikan merata di seluruh sekolah dan membangun sekolah-sekolah negeri baru di wilayah-wilayah zonasi yang minim sekolah negeri. Karena sistem zonasi itu kekurangannya adalah standar sosialisasi pendidikan kurang merata di semua daerah dan kuota daya tampung siswa di setiap wilayah yang belum jelas distribusinya. Yang terakhir yaitu pemerintah seperti Dinas Pendidikan Kota setempat dapat turun ke lapangan mensosialisasikan sistem zonasi secara tuntas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai isu pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.